Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Dokar dimanapun kamu berada, ketemu lagi dengan saya, Amelia Ayu, dalam acara Dokar, dakwah obrolan kajian agama yang ramah. Kali ini saya hadir dalam tema manfaat surat Yasin dalam kehidupan kini dan nanti. Pasti kita sudah sering mendengar dan menyaksikan bahwa surat Yasin sering dibacakan pada saat menjelang kematian maupun sesudah kematian. Padahal mungkin manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Mungkin masih banyak lagi manfaat lain yang bisa kita dapatkan. Kira-kira apa ya manfaatnya? Dan di waktu apa surat Yasin lebih pas untuk dibacakan? Pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya, Bang Nurce, yang akan berbagi cerita tentang tema kita kali ini. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ketemu lagi ya, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Yuk? Alhamdulillah sehat, Bang. Abang juga sehat ya? Masih segar, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Bang, kita nih sering banget ya melihat bahwa umat Islam sering membaca surat Yasin. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih, Bang? Saya sapa dulu sahabat Dokar yang nun jauh di sana tapi dekat di hati. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Ayo, jadi kalau ditanya buat kehidupan kita apa manfaatnya surat Yasin? Ya. Di episode tentang cahaya di atas cahaya kita sudah membahas bahwa Al-Quran itu kan pantulan, Betul. tilawah, talayat seluruh gitu ya. Bukan hanya sekedar artinya membaca, tapi ternyata Al-Quran itu punya nuansa memantulkan energi positif kepada siapa saja, termasuk yang membaca. Kita misalnya mengambil salah satu ayat ya, di ayat 12 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah itu kan nahnu nuhyil mauta, dia memberikan kehidupan buat kita dan juga mematikan. Suatu saat kita mati ya, Iya. nggak hidup terus. Jadi jangan kepedean gitu kita bisa hidup terus. Nunggu giliran ya, Bang. Nunggu Ya? giliran gitu. Lalu wanaktu maqaddamu wa asaruhum, Allah itu memberikan catatan apa-apa yang kita sudah kerjakan. Nah, kalau kita membaca sekedar satu ayat saja Yasin itu sudah memberikan gambaran. Oh, kalau demikian halnya kita harus ekstra hati-hati nih melakukan aktivitas dalam kehidupan. Ternyata Allah mencatat seluruh gerak-gerik, aktivitas, ucapan, perbuatan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Ayu. Ya. Yang sekilas. Dan yang kedua, Yasin itu kan bagian daripada Al-Quran. Betul. Bahkan ada yang mengatakan ulama ini jantungnya Al-Quran. Iya. Kita bisa bayangkan manusia tanpa jantung. Gimana ya, Bang ya? Bukan hanya kelenger tapi bisa lewat. Ya, ketika kita membaca Yasin berarti kita menghidupkan jantungnya kecintaan kita terhadap Al-Quran. Itu sekedar gambarannya. Ya. Nah, terus apakah Yasin itu memang juga diperuntukkan untuk prosesi kematian, Bang? Karena saya sering nih ngelihat di tengah masyarakat kita itu sering banget kejadian seperti itu. Iya. Sebelum kita membahas apakah pentingnya membaca surat Yasin menjelang prosesi kematian atau sesudah kematian, saya baca dulu hadisnya yuk. Itu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani gitu ya. Hadis yang ke-7217 dari Anas Ibnu Malik. Ya. Dikatakan mandawama ala qiraati Yasin. Siapa yang mendawamkan, siapa yang baca terus menerus surat Yasin kullal lailah,
setiap malam atau bisa setiap hari, begitu ya. Summa mata. Nah, tadi kita sudah bilang kalau kemudian dia mati, begitu. Apa yang terjadi? Mata syahida. Dia mati dalam keadaan syahid. Sekarang apa kaitannya? Kalau bagi orang yang menjelang kematian, di hadis yang lain disebutkan, ya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi bacakanlah surat Yasin ala mautakum. Itu ulama ada berbeda pendapat, tapi semuanya mengacu kepada pemahaman ala mautakum itu hadrul maut, menjelang kematian. Mengapa ini penting, Ayu? Orang dalam keadaan sakratul maut itu kan biasanya halu. Jadi bukan hanya orang dalam kondisi sekarang pandemi ini aja, hari-hari kita halu. Kan saat kritis itu kan godaan antara bisikan kebenaran, iman dan malaikat yang mencoba menenangkan batinnya. Tapi juga ada godaan-godaan setan. Oh, gitu ya, Bang. Supaya dia menjauhi dari perintah-perintah Allah. Supaya dia ingkar dari akidahnya yang selama ini dipegang. Makanya disitulah pentingnya para keluarga untuk mengulang-ulang kedekatan dia kepada Allah. Salah satunya dengan membaca surat Yasin. Jadi seperti digiring atau dibimbing gitu ya. Dibimbing dan dikondisikan. Tadi kan saya sudah bilang ini pantulan. Orang membaca Yasin, yang meninggal ini mengerti pentingnya membaca surat Yasin. Dia sering membaca surat Yasin setiap malam. Berarti frekuensinya sama yuk. Antara orang yang mencintai Al-Quran, baik yang hidup maupun yang menjelang kematian. Dicoba disamakan frekuensinya dalam kecintaan yang sama kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu di hadis yang lain dikatakan, Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, dia sesungguhnya akan datang. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, di hari akhir nanti, syafi'an ya sahabat, penyelamat. Nah, salah satunya yang menyelamatkan dia dalam kondisi yang kritis tadi, supaya kedekatannya kepada Allah tetap terjaga. Bahkan ada pendapat yang lain, ulama mengatakan kalau orang menjelang kematian itu akan diberikan visualisasi bagaimana selain amalannya di dunia, amalan-amalan yang baik gitu ya, termasuk juga amalan-amalan yang buruk. Pada saat diberikan visualisasi amalan yang baik, maka digambarkan suasana indahnya surga. Masya Allah. Itu kalau kita menarik ya membahas itu, misalnya di salah satu suratnya lain, salamun qaulam mir rabbir rahim. Betapa Allah itu mengucapkan selamat, sejahtera, wahai damai, salamun qaulam, perkataan mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu pada saat orang-orang yang memang dekat kepada Allah karena surat Yasin tadi dan amalan soleh tadi. Gitu. Bang, saya jadi kepikir nih. Kira-kira kalau kita baca surat Yasin itu bisa nggak untuk menghapus dosa kita, Bang? Ada yang menjelaskan itu nggak? Iya, ayo. Tadi di awal kan saya sudah katakan orang yang membaca surat Yasin itu setiap malam, maka Allah memberikan kedekatan dia, memberikan fasilitas, gitu ya. Nah, di hadis yang lain ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga, hadis yang ke-145 dan 418, man qara'a Yasin fi lailah, gitu ya. Siapa yang membaca surat Yasin setiap malam atau bisa setiap hari, ibtigha'a wajhillah, maka dia setelah membaca Yasin mengharapkan ridho Allah, ghufirallahu, Allah ampunkan baginya. Nyanya itu orang yang baca Yasin. Kalau orang yang tidur mulu ya apa gitu ya. Nah, itu kan sebuah gambaran ketika kita membaca jantungnya Al-Quran tadi kan memberikan kehidupan dalam beribadah dia di dunia dan sampai nanti ke akhirat.
Hmm. Dan jangan lupa, surat Yasin itu kan bagian dari firman Allah, kitab sucinya Allah. Iya. Kalau kita sering berkomunikasi misalnya dengan orang-orang yang kita kenal, tentunya orang tersebut dengan mudah melihat WhatsApp kita, wah japrian kita langsung nih apa yang kita ungkapkan direspon, di-reply ya. Demikian juga nih firman Allah kita baca berulang-ulang setiap hari, setiap malam. Otomatis kita punya koneksitas yang lebih baik dibanding kita tidak membaca. Jadi wajar saja kalau kita diberi fasilitas diampunkan dosa-dosanya ini. Gitu ya Bang ya. Jadi memang banyak banget manfaatnya ya ternyata dalam membaca surat Yasin ya. Iya. Terus Bang, aku jadi penasaran lagi. Ada nggak waktu yang paling pas gitu untuk membaca surat Yasin itu sendiri? Dan berapa kali yang baik? Maksudnya yang disarankan gitu? Di hadis ini memang disebutkan di malam hari, tapi tidak tertutup kemungkinan boleh di pagi, siang, dan sore hari. Idealnya sih selepas sholat isya, gitu ya, sebelum tidur kita membaca surah Yasin. Kalau kita tidak sempat pada saat menjelang subuh misalnya habis tahajud atau pada subuh sebelum aktivitas kita bekerja. Intinya jangan biarkan satu hari itu kosong dari tidak membaca surat Yasin. Supaya pantulan kita ke Allah itu, terus intensitas kita yang mengecas keimanan dan ketakwaan kita terhadap diri sendiri tetap terjaga ya Bang ya. Ya, berarti dan batasannya tidak mesti satu kali. Kalau misalnya Ayu ingin berkali-kali, ya silakan saja. Tergantung kembali lagi tingkat kecintaan seseorang atau tingkat kebutuhan seseorang. Iya. Ya, jadi intinya pokoknya jangan pernah sekalipun dilewatkan ya Bang ya untuk membaca surat Yasin. Kesempatan emas itu. Iya, betul. Iya. Betul. Bang, kita udah ngobrol dari tadi nih. Iya. Cuaca lumayan panas hari ini. Haus ya Bang? Banget. Gimana kalau kita cari yang seger-seger dulu nih? Apaan tuh? Ada. Sebentar Bang. Ini dia. Nah, ini dia. Iya. Terima kasih Mas. Nuhunnya Kang. Ini mere-mere apa nih? Nih, cantik ya Bang ya? Banget. Ini namanya strawberry mojito Bang. Mojito. Ya. Ini salah satu yang favorit juga di Nebito. Yuk Bang, dicoba. Boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut nih Bang. Boleh. Tadi kan kita ngobrol, kita bahas manfaat surat Yasin bagi sebelum kematian Bang. Betul. Nah, kalau yang setelah kematian, bagaimana tuh ceritanya? Iya, ada ulama yang mengatakan lagi kita membaca surat Yasin itu wa ba'dal mautihi, setelah kematian. Gitu. Kan setelah kematian kan orang dalam kesedihan. Iya. Makanya ada takziah ya. Iya, betul. Katanya azza itu, jadi ditingkatkan gitu ya, diangkat. Jadi sebetulnya yang kita angkat apa? Amalan-amalan yang baik dari almarhum atau almarhumah. Tujuannya supaya kita bisa melihat itu, bisa meniru, bisa mewarisi apa yang dilakukan yang baik-baik dari almarhum atau almarhumah. Itu saya ingat jadi perkataan bijak Imam Syauqi, Ayu, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakum liman hadisan hasanan wa'ad. Jadi seseorang itu akan menjadi pembicaraan yang baik setelah dia tiada. Idealnya, bijaksananya adalah pembicaraan yang baiklah yang menyertai kepergiannya. Jadi memang Rasulullah mengatakan setiap orang meninggal ungkapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Jadi pada saat takziah orang membacakan Yasin sebetulnya sedang ingin mengangkat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan almarhum sekaligus menghibur kepada keluarganya yang ditinggalkan. Daripada bicara ngalor ngidul, bergosip gitu ya. Iya. Dan makanya kan di hadis yang lain dibilang antum syuhadaullah fil ard gitu ya.
Antum syuhadaullah fil ard. Engkau saksi di muka bumi ini, saksi Allah di muka bumi ini. Jadi ya nggak usah kepo lah. Ngobrolin apa status terakhir si apalagi sampai menanya-nanya apa yang ada di sosmednya. Justru yang kita ungkap adalah kebaikan plus mengkondisikan keluarga jenazah, sohibul jenazah membaca surat Yasin. Nah, ditutup lagi yang paling baik adalah afdolu gitu ya, yang paling utama adalah ilal jami, digabungkan. Jadi sebelum kematian kita membacakan surat Yasin, setelah kematian juga membacakan surat Yasin, atau kedua-duanya sebelum dan sesudah. Kembali lagi untuk konteksnya menjaga keluarga itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah lewat membaca Al-Quran, salah satunya surat Yasin. Gitu aja. Di samping itu juga itulah kenapa ya Bang ya, pentingnya kita semasa hidup untuk terus berbuat baik ya Bang ya. Benar. Iya. Terakhir Bang. Iya. Dari obrolan hari ini, kira-kira kesimpulan dan tips apa nih yang bisa disampaikan untuk Sohib Dokar? Yang tidak kalah penting, Ayu, pertama adalah dawamkan, jaga terus kecintaan kita terhadap Al-Quran, khususnya surat Yasin, gitu ya. Tidak mesti malam Jumat, setiap malam, karena itu menjadi amalan soleh. Kalaupun kita nggak ada umur, kita dijaga diri kita, mulai dihapuskan dosanya, dan kita diberikan semacam kekuatan psikis, gitu ya, agar pada saat sakratul maut kita yang suka membaca Yasin, ada orang di samping kita yang membaca Yasin, koneksitas ini menjadi lebih cepat, sinyalnya menjadi bagus. Terus yang kedua, jangan segan-segan kalau kita bertakziah, daripada bicara yang tidak baik, daripada mengungkap-ungkap aib, bacalah surat Yasin. Dan yang ketiga, selalu kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada orang yang meninggal, ungkaplah kebaikan, dan salah satunya adalah membacakan surat Yasin. Gitu aja. Jadi saya teringat syair lama yang dinyanyikan oleh penyanyi lama kita, itu kan ada lagu Bila Israel datang memanggil, jasad terhujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan, tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Nah, amalan yang berharga itu salah satu baca surat Yasin. Maknanya ke situ ya Bang ya? Maknanya ke situ. Gitu ayo. Nah, jadi aneh ingat pantun yuk. Apa Bang? Ini jangan serem ya, soalnya agak berbau-bau pantunnya. Jin tomang jalannya ngegang. Ngegang itu jalannya nggak bener lah gitu ya. Jin tomang jalannya ngegang, celananya cut bray nyapu jalanan. Jangan ragu dan jangan bimbang, amalin surat Yasin setiap hari dan sepanjang hari. Insyaallah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang Nurce untuk berbagi ceritanya hari ini. Sama-sama, ayo. Nah, Sohib Dokar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menjadi bagian dari acara ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.